Terikat dengan amanah konstitusi untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Bidang Kesejahteraan Sosial DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menginisiasi Gerakan Nasional PKS Berbagi. Peluncuran perdana dilakukan di Sekolah Master di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, dengan memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi di sekolah tersebut pada Kamis pagi. Menurut Ketua Bidang Kesejahteraan dan Sosial DPP PKS Neti Prasetyani, aksi peduli jelang Hari Anak Nasional dan Tahun Ajaran Baru ini merupakan aksi nyata PKS di tengah himpitan ekonomi khususnya anak-anak keluarga prasejahtera di wilayah Depok, terlebih di situasi pandemi COVID-19 yang hingga kini belum juga berakhir. Selain dihadiri Wakil Ketua Dewan Syuro PKS yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, aksi peduli ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. Hari ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Bidang Kesejahteraan Sosial DPP PKS, yaitu Gerakan PKS Peduli Pendidikan Berbagi Perlengkapan Sekolah. Karena hari-hari ini adalah hari-hari libur anak-anak kita dan menjelang tahun ajaran baru, mereka akan kembali masuk ke sekolah, baik yang memang sudah menjalani pembelajaran tatap muka ataupun di beberapa tempat tentu saja menggunakan skema boarding school atau pesantren ya. Jadi beberapa saat ke depan anak-anak kembali belajar. Apatah lagi dalam masa pandemi yang belum berakhir sampai hari ini, banyak anggota masyarakat kita yang terdampak pandemi menjadi ter-PHK atau yang dirumahkan atau calon pekerja migran yang gagal berangkat, sehingga hari ini kembali PKS ingin hadir di tengah masyarakat sesuai dengan tagline PKS bersama melayani rakyat. Tentu ini harus menjadi aksi nyata. Nah, mudah-mudahan gerakan ini yang akan dimulai sejak hari ini sampai nanti awal tahun ajaran baru dan bertepatan dengan Hari Anak tanggal 23 Juli, kita akan menggerakkan semua potensi mulai dari struktur anggota PKS, termasuk juga kepala daerah asal PKS dan juga anggota dewan baik di tingkat pusat, provinsi, dan kota kabupaten. Kita alhamdulillah hadir, saya juga hadir dari PKS Bu Neti sebagai Ketua Bidang Kesos ya, Kesejahteraan Sosial. Saya mewakili Ketua Majelis Syuro Dr. Salim Sekap Ajifri atau Habib Salim. Tentu ini adalah bagian dari perhatian PKS pada anak-anak Indonesia. Itu hari ini adalah hari berbagi ya, perlengkapan sekolah, menyambut Hari Anak Nasional 23 Juli dan tentu menyambut Hari Tahun Ajaran Baru 2022. Ini adalah bagian dari perhatian kita semuanya. Tentu PKS sebagai partai politik juga memperhatikan masa depan anak-anak bangsa. Tidak mungkin bangsa ini ke depan bisa menjadi bangsa yang maju tanpa generasi yang terdidik. Nah, karena itulah kita ingin menggugah semua pihak, ya, para pihak semuanya, bahwa mari kita hadirkan pendidikan untuk semua, education for all, termasuk anak-anak yang dididik sekarang di sini. Tentu kalau tidak ada perhatian khusus kan mereka tidak bersekolah. Alhamdulillah ada sejumlah pihak. Terima kasih pada teman-teman, pada relawan yang sudah memperhatikan mereka sehingga mereka bisa bersekolah. Alhamdulillah sekolahnya cukup berhasil ya. Ada yang saya dapat kabar ada yang masuk ke kampus-kampus terkenal seperti UI dan kampus-kampus yang lainnya, bahkan ada yang ke luar negeri dengan pendidikan yang diselenggarakan di sini. Tentu ini bagian dari perhatian kita yang tentu saja dengan perhatian seperti ini harus masuk, harus mengena kepada semua pihak. Sehingga tidak ada anak Indonesia yang tidak terdidik, semuanya mengenyam pendidikan dengan baik itu formal maupun semi formal. Yang penting mereka mengenyam pendidikan sehingga mereka bisa merancang, bisa merajut masa depannya dengan baik. Neti meyakini bahwa pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Oleh sebab itu PKS hadir dengan semua potensi yang ada, mulai dari jajaran struktur hingga semua para wakil rakyatnya. Sementara masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk bisa memperoleh hak yang sama dalam hal pendidikan yang baik, tentu saja sangat bergantung kepada para pemangku kebijakan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Dari Kota Depok, Herman Bons melaporkan.